وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح العالم العلام مفتي جمال الدين بن الشيخ محمد أشرف البنجري وإلى روح شيخنا الحاج محمد زين بن عبد الغني البنجري رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir menuntut ilmu agama, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 16 baris keempat ke-11 daripada yang membatalkan sembahyang, yaitu murtad di dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Ke-11 daripada yang membatalkan sembahyang, murtad di dalam sembahyang. Arti murtad itu tak keluar daripada agama Islam, kafir orangnya, asalnya Islam lalu tagawin apakah lalu murtad ngarannya, tak keluar daripada agama Islam. Seandainya ia di dalam sembahyang maka batallah sembahyangnya. Murtad di dalam sembahyang, batal sembahyangnya. Yaitu ini contoh murtad lah, yaitu ma'iktikadkan tuh meyakinakan di dalam hati bahwa yang menjadikan alam ini dua, ujarnya menurut keyakinannya nang maulah alam semesta ini dua orang, padahal dalam etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nang maulah alam semesta ini satu ialah Allah Ta'ala, Maha Tunggal Allah Ta'ala. Jadi Tuhan tuh kada dua, kada berbilang. Wahdaniyat esak Tuhan itu sorangan bahasa kitanya. Bila ada orang Islam meyakini bahwa nang maulah alam semesta ini dua, artinya Tuhan ada dua, maka orang itu murtad atau kafir. Seandainya dalam sembahyang batal sembahyangnya. Jadi kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya nang maulah alam semesta ini satu aja, yaitu Allah Ta'ala gitu. Allah Ta'ala satu, tunggal, kada berbilang. Atau barang sebagainya
barang sebagai ini banyak lagi contohnya. Nah ini banyakin kalau sebutakan contoh-contohnya lah, biar ngarakan aja lah. Jadi nang menyebabkan murtad tuh banyak benar lah, banyak benar, dan ini wajib ulun sampaikan dan kita seberataan wajib tahu nang menyebabkan orang murtad nih. Amun kada tahu lo pina teranjah gina tagawi itu bisa murtad tanpa sepengetahuan, karena banyak benar orang Islam ini karena kada ilmu agama tagawi nang menyebabkannya murtad. Inya kada tahu kan inya murtad, padahal murtad karena kada ilmu. Nah oleh karena itu kita wajib menuntut ilmu agama, berdengar supaya kita kau menghindar, supaya iman kita selamat. Kalau masalah sembahyang tak salah, masalah fikih tak salah, itu kada sampai masuk neraka lagi. Bisa diampuni Tuhan. Seandainya masuk neraka pun kada kekal di neraka. Tapi kalau masalah etikat atau keyakinan di dalam hati itu sudah tergelincir sudah daripada jalan kebenaran, bisa murtad, bisa masuk neraka tuh balalawasan gitu. Imannya bermasalah. Kalau iman bermasalah bahaya tuh. Nah, jadi sini disebutkan sini sebuting aja contoh nang murtad itu meyakini bahwa nang maulah alam semesta ini 2 atau 3 atau 4 murtad tak, padahal satu ya Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala satu, atau barang sebagainya. Nah barang sebagainya ini banyak lagi contoh yang menyebabkan orang murtad, yang dengarkan aja lah. Nah, ulun menukil di dalam kitab Sulamut Taufik, ada ngaran kitab Sulamut Taufik ngarannya, karangan Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, lawan di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kitabnya kitab kuning lah yang ulun sebutkan tadi, kitab gundul handak ulun lajarakan bina kada ngerti kan kitab kuning, jadi ulun menukil lah kan aja, jadi tian ngarakan aja, menang masaknya aja sudah ya Allah. Nah disebutkan dalam kitab itu di antaranya murtad itulah sebabnya ada apa? Murtad nang di dalam apa? Keyakinan di dalam hati bisa menyebabkan murtad ya. Ada gawian bisa menyebabkan murtad atau ucapan. Jadi nang menyebabkan murtad itu ada 3, ada nang keyakinan di dalam hati, atau keyakinan disertai ucapan, atau perbuatan. Nah, kalau nang disebutkan dalam kitab kerukunan ini itu nang di dalam hati itu hatinya meyakini Tuhan kedua, murtad. Nah, di antara yang menyebabkan orang murtad artinya jangan digawi inilah, yaitu ragu-ragu dengan adanya Allah. Ragu-ragu. Jadi bila kita ditakuni adalah Allah Ta'ala, ada aja kita yakin, itu jawaban kita. Seandainya kada ditakuni orang, kita hati kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Lamun adalah di hati kita, nauzubillahi min dzalik bang, aja termenung selamat. Adakah ada aja Tuhan nih murtad waktu itu. Makanya perlu kita tauhid itu dikuati. Jangan ada ragu-ragu. Adakah ajar Tuhan ini jar murtad waktu itu, ragu-ragu. Apakah lagi kada percaya lalu? Kayak orang komunis itu kan kada percaya adanya Tuhan. Apalagi kada percaya lalu. Meragukan adanya Allah Ta'ala aja murtad. Jangan adalah itu. Jangan ada geretek di hati atau apakah itu. Adakah ada aja. Apa aku nih lawas benar aja kah? Ada sing duitan jar. Adakah ada Tuhan? Nah, jangan kita harus yakin adanya Allah. Bila ragu-ragu murtad tak? Atau sembahyang misalnya Allah, adakah ada aja batal sembahyangnya, murtad waktu itu. Maka bila murtad ini yang mati akan murtad tuh mati masuk neraka belelawasan, kada keluar kafir bang. Bila murtad ini kafir. Nah, seandainya kita tagawi nang kayak itu,
tagawi itu cepat-cepat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, supaya berbalik pulang kita kepada agama Islam. Karena nanti tak keluar tuh daripada Islam. Ibaratnya iman itu pelacong dah. Nah, kemudian lagi lah di antara yang menyebabkan seseorang itu bisa murtad, ragu-ragu dengan sifat yang wajib bagi Allah. Kan di dalam sifat kitab yang kita baca kemarin, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat wujud kita baca sampai mutakalim lah. Sebuting aja kita meragukan sifat Allah Ta'ala tuh murtad. Contohnya sifat Allah Ta'ala misalnya qudrat qudrat artinya kuasa. Kita meragukan Tuhan tuh kuasa kada keajar. Kada dia berucap di muntong begaratek dalam hati Tuhan tuh kuasa kada aja. Ragu-ragu murtad waktu itu. Apalagi madahan Tuhan kada kuasa. Seandainya dalam sembahyang batal sembahyangnya. Seandainya waktu puasa batal puasanya. Seandainya waktu mengerjakan haji batal ibadahnya. Seberat aneh. Seandainya mengerjakan ibadah pada sah ibadahnya batal ibadahnya. Ini sudah terkeluar daripada Islam. Nah, jadi jangan ragu dengan adanya Allah, jangan ragu dengan sifat yang wajib bagi Allah. Kita yakin Tuhan bersifat itu, dan 20 sifat itu di antaranya qudrat. Kemudian lagi yang menyebabkan orang murtad lah ragu-ragu dengan kerasulan Nabi Muhammad. Ada bertakut atau kadang teman orang begaratik di hati. Bujur gereja Muhammad tuh nabi ya. Nah, itu bisa murtad tak? Bujur garanggar. Bujur gak ada kah Nabi Muhammad tuh rasul, Muhammad tuh nabi ya. Itu murtad waktu itu tak? Jangan ada. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya Nabi kita itu Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasul Allah, Nabi Allah, kekasih Allah. Jangan ada keraguan-raguan akan kerasulan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian lagi lah ragu-ragu dengan Al-Quran, apakah datang dari yakin Quran itu kitab suci, cuman ragu-ragunya ini datang dari Allah kah, datang daripada Nabi Muhammad kah? Itu kita harus tahu juga. Itu datang dari Allah atau datang dari Nabi Muhammad? Kada tahu juga, karena kada pernah belajar. Nah, makanya perlu belajar. Jadi Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Sudah tahu itu yakirakan ya lah. Jangan datang daripada Nabi Muhammad. Itu Al-Quran itu datang dari Allah, wahyu dari Allah. Nabi Muhammad menyampaikan aja. Bukan olahan Nabi Muhammad. Quran itu bukan tulisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sini kada bisa menulis, kada bisa membaca. Cuman hafal Quran. Maksudnya kada bisa membaca tulisan. Seandainya Nabi Muhammad itu bisa membaca tulisan, bisa menulis, niscaya banyak orang mengatakan Quran itu buatan Nabi Muhammad. Tapi nyatanya Nabi Muhammad itu nabi yang ummi. Ummi itu kada bisa menulis dan kada bisa membaca tulisan. Tapi sidin hafal Quran fasih. Ya kalau itu hikmahnya supaya Al-Quran itu tidak dipadahkan buatan Nabi Muhammad, tapi buatan Allah, bikinan Allah, wahyu dari Allah. Jadi jangan sampai kan makanya tadi bila kada ilmu ditakuni orang tuh, bila kada ilmu Quran itu datang dari Allah kah datang dari Nabi Muhammad, bingung yang menjawabnya kada tahu kan. Makanya kita perlu berilmu. Napa ilmunya? Atau ilmu itu tahu datang dari Allah Quran tuh. Jadi mau sudah tahu tuh nyaman menjawab. Misalnya ada ulangan di sekolahan datang dari Allah kah datang dari Nabi Muhammad, kok Quran datang dari Allah. Bikinan Allah, Al-Quran bukan bikinan Nabi Muhammad. Nah, jadi namun sudah tahu gitu, jangan ragu-ragu lagi. Bila ragu-ragu tuh datang dari Allah kah, Quran datang dari Nabi Muhammad, murtad waktu itu, kafir waktu itu, ujar di kitab bukan ujar ulun. Nah, kemudian lagi ragu-ragu dengan adanya hari kiamat. Nah, kita kan yakinlah adanya hari kiamat. Bila ada ragu-ragu dengan hari kiamat, murtad tak waktu itu. Ragu-ragu juga akan hari kebangkitan dari kubur. Nah, kita kan dalam etikat kita Allah kita yakin
Kita nih imbah mati ini kena hidup pulang, dibangkit daripada kubur, bukan mati jadi hantu, karena ada hari pembalasan. Itu keyakinan kita. Nya ada orang yang kada percaya, apalagi kada percaya itu kafir lalu. Kiranya tuh mati ya sudah kayak ayam kan, mati ya itu kan tidak ada pertanggungjawaban. Padahal ada pertanggungjawaban. Dibangkit daripada kubur. Jangan ragu-ragu lah. Bila ragu-ragu bisa murtad. Nah, waktu sembahyang batal sembahyangnya. Ragu-ragu lagi dengan adanya neraka dan surga. Adakah neraka tuh ada aja? Bener mati kafir waktu itu juga. Adakah surga tuh ada aja? Nah, murtad waktu itu juga. Jadi kita yakin ada surga, ada neraka. Nah, kemudian ragu-ragu dengan pahala atau siksa. Jadi kita yakin lah ada pahala, ada dosa. Pahala itu kena dibalas dengan nikmat, dosa dibalas dengan siksa. Itu kita percaya. Walaupun kita kadang melihat lagi. Jangan ragu-ragu lah tuh. Adakah pahala ini kada aja? Kada terlihat aja. Nah, jangan. Murtad tuh bisa murtad itu. Nah, ragu-ragu dengan peristiwa Isra-nya Nabi. Kalau ragu-ragu dengan Mi'rajnya Nabi itu belum murtad lagi, paling-paling fasik aja. Kan Nabi itu ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu bila ragu-ragu dengan Isra itu berarti ragu-ragu dengan ayat Quran, karena ayat Qurannya ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Bila ragu-ragu dengan peristiwa Isra itu kafir, murtad, karena inya kada percaya dengan ayat Quran itu. Adapun peristiwa Mi'raj itu tidak ada disebutkan dalam Quran. Cuman dalam peristiwa Mi'raj tidak disebutkan dalam hadisnya itu. Ada ulama mengatakan kada sampai kafir bangun kada percaya Mi'raj nah. Paling-paling fasik aja. Cuma jangan juga kita kada percaya. Kita percaya Nabi Isra dan Mi'raj gitu. Mi'raj itu kan sini naik ke langit. Masjidil Aqsa naik itu namanya Mi'raj. Jadi kita percaya adalah jangan ragu-ragu tuh dengan kebenaran itu. Jangan kayak Abu Jahal mendustakan kan peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, kemudian lagi lah ragu-ragu dengan mukjizat para nabi dan karamat para wali. Nah, ini orang kada percaya karamat nih, hati-hati. Orang yang kada percaya karamat wali bisa murtad dalam etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kan sembahyang batal sembahyangnya. Bujur garam jar guru sekomputu bisi karamat ya. Enggak bisanya udah mati lah. Meragukan kan kita percaya wali itu punya karamat. Kada percaya misalnya ada orang murtad. Bila kada percaya dengan karamat wali, sama kada percaya dengan mukjizat Nabi. Bila kada percaya dengan mukjizat Nabi, sama kada percaya dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya dengan mukjizat Nabi, karamat para wali. Jangan ragu-ragu. Bila ragu-ragu bisa murtad. Nah, kemudian lagi ragu-ragu dengan apa saja hukum yang sudah sepakat para ulama tentang hukum tersebut. Misalnya kayak sembahyang kan, sembahyang 5 waktu nih, ulama sudah sepakat wajib piola. Lalu ada ragu-ragu, bujur gerangnya zuhur, sembahyang zuhur itu wajib, jangan sunat, jangan udah mati nih, murtad. Jangan bujur gerang supaya subuh itu jarang wajib. Nah, ragu-ragu, apalagi kan kada percaya lalu akan kewajiban sembahyang. Ada ulama sudah sepakat itu wajib. Ini yang kada percaya murtad dah. Itu ragu-ragu apalagi kata percaya. Nah, kemudian lagi ini masalah hati lah. Ragu-ragu itu anaknya di hati. Kada percaya itu anaknya di hati Allah.
meyakini akan ketiadaan satu sifat yang wajib bagi Allah seperti ilmu dan lain-lain. Sudah tadi sebutkanlah Tuhan. Tadi kan ragu-ragu nih meyakini kada bersifat, lalu tadi kan meragukan akan kudratnya Allah. Itu murtad sudah. Allah apakan lagi kada percaya lalu akan kudratnya Allah. Itu bisa murtad. Nah, kemudian lagi yang mau menjawabkan seorang Islam bisa murtad, menyerupakan Allah dengan Tuhan bertangan. Karena ada ayatnya di Quran. Apa ayatnya di Quran? Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, itu kita belajar tafsir itu ditakwilakan bukan tangan tapi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jangan tangan Allah di atas tangan mereka. Timbul kita membayangkan Tuhan bertangan. Nah, jangan memadahkan Tuhan bertangan. Tuhan itu kan laisa kamitsli syai'un, ya Allah, tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Ya Allah, mukhalafatuhu ta'alil hawadis, ada sama awan makhluk. Itu ada di dalam Quran itu ayatul mutasyabihat, ayat-ayat nang kurang jelas lah, namun kada belajar tafsir bisa salah mengartikan tangan Allah di atas tangan mereka. Timbul kita Tuhan padahalnya bertangan. Nah, jangan menyerupakan Tuhan kayak makhluk lah. Atau misalnya Tuhan berbetis, Tuhan bermata, ya. Tuhan bertelinga, Tuhan berwarna. Tuhan kada gitu. Allah Ta'ala kada berwarna abang hijau kuning biru kada. Tuhan misalnya dipadahkannya apa? Berbentuk-bentuk. Kada, Tuhan kada berbentuk, kada berupa, kada. Tuhan bersuku-suku, kada juga. Bersambung-sambung, berbuku-buku, kada. Kayak kita kan ada kepala bagian kepala, tangan, batis, berbuku-buku. Tuhan kada gitu. Nah, jangan adalah kita membayang-bayangkan Tuhan kayak ini gitu. Bisa murtad gitu. Nah, kemudian lagi lah apa? Menghalalkan yang haram. Padahal hukum haram itu sudah ijma' para ulama sepakat akan keharamannya. Ini nang haram dihalalkannya, dipadahannya ini boleh ya, padahal haram. Itu murtad tuh. Atau dalam hati meyakini ini nang haram ini halal sudah, murtad tuh. Contohnya banyaklah nang ulama tuh sudah sepakat akan keharamannya, ya menghalalkan, murtad dah. Contohnya lah seperti perzinahan kan. Perzinahan itu haram, ulama sepakat. Inyam boleh aja menculuk sekali aja. Nah, boleh aja menculuk ya. Arti boleh itu artinya menghalalkan. Nah, haram bisa murtad. Malah perzinahan dihalalkannya. Amun kada tahu kada berdosa. Kada apa-apa dimaafkan ya. Kada apa-apa. Mungkin kita kada basing haja. Kalau Nabi Muhammad ini kalau kada basing haja, kada tahu, kada sadar ya tagawe nang dosanya kada berdosa. Kada apa-apa. Minta ampun kepada Allah Taala, insyaallah Allah Taala ampuni. Tapi ada sebagian orang nang baapik banang kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq dasar di calon presiden supaya muntah. Tapi mun kita bila menyakiti diri biar kada apa-apa. Sudah kita makan daging babi karena kita kada tahu, dimaafkan Allah Taala. Iya. Awas dah leh. Belum lahir tak. Karena apa-apa nanti dimaafkan karena kita ada tahu. Nah, kayak tadi kan nang
kita orang umat Islam nih kan diharamkan kalau makan babi kalah. Nah, lamun seandainya pian pun basing aja makan babi itu tahu aja pada warung tuh orang menjual babi, wah biar ya mau makan babi ya. Makan babi misalnya itu belum murtad lagi. Karena pian masih meyakini babi itu haram. Cuma pian hendak, nafsu pian hendak makan paling berdosa, tak ada murtad. Tapi kalau wah ini babi ini kada haram lagi halal aja, nah itu kan bisa murtad dah. Walaupun kada makan babi, hatinya menghalalkan yang haram. Allah Ta'ala memadakan haram babi itu, ihnya memadakan halal, murtad walaupun kada makan. Ini kayak orang tadi tuh, jujur aja bang nih haram aja babi itu, tapi aku hendak ya makannya, itu belum murtad lagi, paling berdosa aja. Apalagi kayak ada tahu tadi itu mencuri, main judi, sama aja gawian yang haram itu. Lamun kita mengerjakan, kita masih meyakini keharamannya, paling berdosa ya, kada murtad lagi. Tapi kalau kita meyakini ini boleh, ini halal, kada haram, nah itu bisa murtad. Walaupun kita kada menggawi, hati kita tuh meyakini bahwasanya itu halal padahal haram dalam agama, murtad. Apalagi ada kayak ada tahu tadi, ada sadar kita teman babi itu kada apa dimaafkan. Cuman kita untuk di kemudian hari bila kita hendak ke warung, apalagi warung di situ lain kampung kita lelihati dulu, kita takut dulu ini berjual daging apa gitu kan, supaya jadi pelajaran lah. Apalagi kita Pak tulak kemana daerah Kalteng itu kan situ banyak orang-orang non muslim kan, gitu. Jangan langsung pesan tuh nah, kita betakun juga tak. Jadi contohnya tadi seperti perzinahan, haram makan babi, lah main judi, termasuk LGBT. Nah LGBT itu LGBT. L itu lesbian. Lesbian tuh binian sama binian begisang. Bebinian sama bebinian. Bebinian ini kan ada di misi nafsu anak lakian. Katujuhnya bebinian juga. Itu kan haram tuh dalam agama kita. Ada yang membolehkan itu hukum murtad. G itu gay. Lakian sama lakian. Lakian ini kan ada di misi nafsu bebinian. Anaknya lakian juga. Jangan orang menjadi bencong aja tuh, atau operasi apa alat kelamin asalnya lakian tak jadi bebinian. Nah itu dilaknat Allah. Nah, bila membolehkan praktek nang itu membolehkan menghalalkan murtad. LGB bisex itu. Iya bang lakian sama binian gitu. Kemudian LGBT T itu transgender ya. Itu mau ubah alat kelamin, mau ubah ciptaan Allah. Lakian anak jadi binian anak jadi lakian. Nah, itu merubah ciptaan Allah tuh kada boleh, haram hukumnya. Bila inya menghalalkan praktik itu murtad. Nah, itu bubuhan di zaman Nabi Nuh, Nabi Lut sudah ada itu. Tuhan murka di balik Tuhan bumi ini ya Allah matian Nah, gawian-gawian haram itu jangan dihalalkan. Walaupun kita menggawi, kita harus sadar ini haram walaupun tak gawi itu. Jangan sampai menghalalkan. Termasuk dalam catatan di kitab itu menjima istri walaupun istri sendiri tapi di lubang burit bini. Itu haram pula. Lamun orang melakukan itu paling inya menggawi haram belum murtad. Tapi kalau membolehkan praktek itu maksudnya halal aja kada haramnya murtad. Bini bisi aja lubang nang di muka kan apa? Lubang burit bini nang digawi. Haram dah bila membolehkan murtad. Gawian-gawian haram lah. Membunuh, ya Allah, membunuh itu haram juga.
Kalau boleh lah membunuh itu aja. Boleh aja. Nah, boleh aja itu kata-kata itu artinya menghalalkan, bisa murtad. Mencuri itu boleh aja asal sedikit ya. Nah, berputing asal sedikit. Mau mencuri itu sedikit gak banyak kada boleh. Walaupun sedikit ya. Boleh aja ya. Artinya menghalalkan dah. Menghalalkan haram dah. Kafir, murtad dah. Sama juga tuh menyabu tuh kan maksudnya menghisap sabu-sabu. Boleh lah aja menyabu kawan. Kada apa-apa mun sedikit ya. Nah, kata-kata kada apa-apa mun sedikit tuh inya memadahkan halal walaupun sedikit, padahal sedikit gak banyak haram. Hati-hati kata-kata nang itu. Bisa murtad. Orang menyabu belum lagi murtad. Paling mengerja dosa, tapi jangan digawe bang lah. Tapi kalau mahalalakan sabu-sabu, kada haram, murtad walaupun orangnya kada nyabu. Walaupun sedikit ya apa aja. Nah, itu bisa murtad tak? Nah, merampok, minum khamar ya Allah, ada apa pun sedikit ya. Nah, sedikit gak banyak kah, tapi haram. Riba ya Allah. Termasuk menjima istri waktu haid. Ini hal kanan sadar ini haidnya adalah laki-laki ini dikira bininya sudah haid mandi wajib. Lalu ulun sudah suci aja. Ayo kita jima. Sakanya jima keluar pulang darah. Berarti tak gawe bini waktu masih haid lagi. Itu kada apa-apa. Nya kada tahu. Dikiranya sudah suci. Ini basing aja bini haid. Digawinya haram. Nah, itu masih mengerja dosa dah. Tapi kalau membolehkan mahalalakan praktek itu nang menjadi murtad. Kada haramnya menjima bini waktu haid. Nah, itu bisa murtad. Kemudian lagi lah menyakiti orang Islam. Ya udah boleh kalau haram dah. Menyakiti orang Islam boleh aja menyakiti walaupun sedikit. Nah, itu kan membolehkan haram, murtad. Termasuk tapal, sogok, menapal, menyogok, menyuap demi kepentingan pribadi kah, kepentingan partainya apa ya Allah. Menyogok itu haram pula tah. Orang menyogok tagawin yang haram, belum lagi murtad, belum lagi kafir. Tapi mahalalakan praktik sogok bisa murtad. Mahalalakan haram tuh nah bisa murtad. Mengambil cukai itu ya penting di zaman kerajaan Bahari, mungkin bukan kerajaan Islam malah. Bila raja-raja Bahari itu ada kita mengutus puluhan yang prajurit-prajuritnya mengambil upeti dari masyarakat. Mungkin masyarakat kan bohma. Nah, diambilnya secara paksa pulang kok. Mengambil upeti itu haram tuh. Mengambil upeti daripada rakyatnya itu hukumnya haram, bahasa nujud mengambil cukai aja. Nah, membolehkan prakteknya itu misalnya dalam Islam itu haram. Zalim itu. Nah, mengenakan pajak kepada orang Islam itu haram. Mengenakan pajak ini orang Islam. Pian orang Islam. Ulun misalnya jadi penguasa, lalu ulun mengenakan pajak kepada pian, itu ulun melakukan perbuatan haram. Tapi kalau ulun menghalalkan, boleh aja ulun ini mengambil pajak, itu bisa murtad. Nah, karena orang Islam ini kada wajib bayar pajak. Orang Islam ini wajib bayar zakat aja, itu pun bagi yang mampu bayar zakat. Pajak itu cuma wajib kepada orang kafir yang hidup di negara orang Islam. Itu contoh misalnya negara Islam, pemerintahnya pemerintah Islam, ada orang-orang kafir 4 begana di negeri itu, inya wajib bayar pajak setiap bulan kepada orang Islam. Nah, itu dalam hukum Islam tuh. Orang Islamnya kada bayar pajak. Orang Islamnya bayar zakat, ya bagi nang sugih aja mah nang mampu bayar zakat, nang kada mampu kada bayar zakat. Amunnya orang Islam nilah
dikana akan juga pajak tak dua ngarannya. Mana bayar pajaknya, mana bayar zakat tak dua kada adil. Sedangkan orang kafirnya kada bayar zakatnya, kafir bayar pajak aja. Nah, bagaimana negara kita ini ada pajak kendaraan. Oh, nggih sebentar lagi nah hidupi nah. STNK ulun habis nah. Ini bulan Juni tanggal 25 nih nah. Tapi ulun kasih tahu kena hidupi ada jadi samsat di kantor kecamatan Simpang 4 tuh ya. Nah, itu kan kata-katanya pajak boleh. Bayar pajak ya. Kantor pajak ya. Nah, ujian guru sekompol sebenarnya sudah sampaikan hukumnya itu mau ulangi pulang supaya mengatakan bila kita menghidupi STNK bahasaan itu menghidupi pajak kendaraan sebenarnya itu sama-sama berilmu bang lah mau berilmu itu soalnya ada salah walaupun kata-kata zahirnya itu pajak supaya lepas daripada hukum haram kayak ini nang bubuhan nang begawe di kantor samsat inya niat manolongi kita mencetakan nang STNK hanyar niat menolongi kemudian kita bayarnya tuh niat berhadiah bukan bayar pajak jadi kan kada tamakan haram ya karena orang Islam sama orang sini kada boleh mengenakan pajak itu cuma pada orang kafir itu caranya supaya selamat kita tuh ya kalau kita minta tolong akan STNK dicetakannya inya pun niatnya menolongi kita bukan memungut pajak bila memungut pajak haram duitnya itu dimakan oleh bubuhannya kita pun niatnya berhadiah bukan bayar pajak nah berapa aja kita bayarnya 300.000 Pak wah katanya 300 dalam hati oh bahdiah walaupun kan secara zahirnya itu kantor pajak kantor samsat ya Allah nggak supaya malapasakan hukum haram kita biar dia mati kada Bapak asal sama-sama paham diucapkan kada apa juga niat kita dalam hati tak bahadiah kada bayar pajak niat inya nang tuh membantui bukan memungut duit pajak kada nah jadi kan supaya lepas daripada hukum haram. Nah kan pajak itu haram pula orang Islam. Seandainya inya tuh mengambil pajak daripada kita, inya tak makan haram, belum lagi murtad. Tapi kalau pajak ini halal ya dikenakan kepada orang Islam, murtad inya karena sudah menghalalkan hukum yang haram. Nah itu. Apakah lagi mewajibkan? Mewajibkan nauzubillahi min zalik mewajibkan pajaknya. Nah itu salah benar tuh kata-katanya. Kalau nang diucapkannya tuh sekedar kewajiban itu bukan kaitannya dengan hukum Allah mungkin kewajiban tuh kayak supaya membayar hajatah bukan nang wajib nih bila langgar berdosa kada tapi sebagusnya jangan coba kata-katanya nang kayak itulah cari aja kata-kata yang lain sedangkan pajak tuh kada boleh dipungut dari manusia apalagi berkata mewajibkan pajak kepada orang Islam salah benar kata-kata itu siapa yang membayar pajak di Bibi dapat hadiah. Kita ini lain negara Islam malah. Jadi banyak peraturan negara kita ini bertentangan dengan hukum Islam. Nah, banyak. Kalau negara Islam itu kan tidak bank riba itu ada. Bank konvensional itu kan haram riba nih. Negara Islam ada itu. Jadi banyak di negara kita ini nang bertentangan dengan hukum Islam. Nah, termasuk masalah pajak apalagi kita mewajibkan pajak kepada orang Islam. Sedangkan mengenakan pajak aja sudah haram apalagi mewajibkan pajak kepada orang Islam. Nang mewajibkan iman orang Islam juga. Nah, itu
Hah? Utang kendaraan bang, kan biasanya udah telat, anu ya denda kan denda itu, utang kendaraan ini pernah utang. Bayar berlebih lah nih toh. Jadi sehari 3.000 ya, sebulanan itu 60.000 dendanya telat. Biasanya kayak itu. Itu bukan ajaran Islam nih, itu nyatanya dulu lah. Praktek dalam Islam nggak didemang nih itu. Ibaratnya tuh kayak mau hutangi bayar berlebih ini itu. Apalagi kita kadang kalau bayar sehari 2 hari banyak dendanya. Biar lampu dari dua yang dulu coba. Kada tahu bang itu orang tahu bang itulah. Kada tahu lo hukumnya itu halal kah haram kah, tapi kurang bagusan itu ya Allah. Itulah banyak kayak berbagai bentuk dosa dan maksiat yang diharapkan Allah, kita jangan mahalalakan. Itu bisa murtad. Nah, kemudian mengharam tadi kan mahalalakan haram lah, ini kebalikannya pulang maharamakan yang halal. Dalam Islam itu halal, diharamakannya lain. Maramakan hintalo lah, itu mahalabio boleh aja nih itu maramakan hintalo itu karena murtad tak. Nah, kita ya Allah bisa ya maramakan hintalo karena murtad. Ini maksudnya maharamakan hukum yang sudah halal secara ijma ulama. Contohnya lah nang halal itu jual beli itu halal lah, jual beli halal. Dipadahannya haram bisa murtad. Jual beli nikah itu halal, praktek halal dan dipadahakannya haram, nah itu murtad. Poligami, nah poligami ini berbini 2 leh, umado atau 4 ya Allah sebanyaknya. Itu boleh dalam Islam. Ada bebinian kada terima dengan poligami. Saya benci poligami, saya benci praktek itu. Berarti dia sudah benci akan syariat Islam. Karena poligami itu syariat Islam, solusi dalam Islam. Amunnya diharamakan poligami, banyak kayak bebinian nang menganggur. Sedangkan di dunia kita ini banyak lalakian banyak bebinian pada lalakian. Ya lah, contoh misalnya lah, anggaplah lalakiannya 100 ikong, bebiniannya leh 300 ikong. Amunnya nang haram poligami 200 menganggur, inyanya kita mengocok. Ya Allah, sama bebi lakinya ada memakainya, kita bebiniannya sama bebinian habisnya lesbian ngarannya, atau mengisahkan ke mana apa terjadilah praktek maksiat atau inya bejina kadi dibisi laki kadi denang hakun mau lainnya bini anu jadikan bini anu tabaksa inya bejina. Ya Allah, jadi poligami itu solusi supaya tidak melakukan perzinahan. Nah kayak kita misalnya bisi bini 2 dah, hendak misalnya bebinian dan mungas dah, supaya halal kita kawini kalau tak, daripada apanya misalnya takutan poligami lalu berselingkuh terus berselingkuh tagawi dosa terus baik dikawini nyata halal daripada berselingkuh terus hari-hari tagawi dosa. Nah itu sebenarnya poligami itu solusi syariat dalam Islam, tapi bukan sunnah ada juga, cuman solusi gitu nah. Seandainya kada tahan nih, orang ini bisa jualan laki ini bisi nafsunya gonal benar, seikung ada cukup ya. Nah kayak kita aja makan, kayak ulun ini misalnya parut ganal, kada cukup makan sepiring aja, ya kalau harus bertambah. Nah, amun orang parut halus, sepiringnya cukup aja. Jadi kebutuhan ini kada sama. Ada orang misalnya berbini 2, memang kebutuhannya seitu, atau berbini 3, berbini 4, kebutuhannya seitu. Jadi ada solusi dalam Islam supaya inya kada melakukan perzinahan. Orang nang bisi nafsu ganal nih, ayo tambahi sampai 4
supaya kada melakukan perzinahan, solusi dalam Islam. Ada orang misalnya cukup seikong aja nya. Ya kebutuhan itu kada sama, ini kada kawa dipukul rata. Makanya solusi dalam Islam supaya kada terjadi perzinahan sebenarnya banyak hikmahnya. Contoh misalnya kita bini seikongannya, seandainya poligami itu tidak disyariatkan, maksudnya tidak ada dalam solusi Islam, bini kita misalnya garing kada kau melayani kita sebulan aja dah, kayak apa kita tersiksanya batin misalnya, ya Allah nafsu birahinya nih meronta-ronta, anak kemana bini kada kau melayani, amunnya diharamkan poligami bejinah lah kita, kepembetuan lah kita. Lalu ada solusi dalam Islam poligami, lalu amun bini kada kau melayani, nikah kita supaya menyelamatkan iman kita, ya Allah, nikah kita dengan perempuan yang berikutnya. Nah itu jadi ya, kalau lelakian mungkin katuju aja, ya Allah nang poligami ini, walaupun kadang pernah poligami, cuman setuju saja dengan poligami. Tapi kebanyakan tuh bebinian. Kalau bebinian itu ulun jar aja mengakui aja poligami itu solusi dalam Islam, syariat Islam, tapi ulun belum siap. Itu ada apa ada? Ulun belum siap di madu. Itu kada apa-apa tuh. Ini yang bahaya tuh. Saya benci poligami, apalagi membawa ibu buat bini ini demo misalnya, ya Allah, pakai poster haram poligami. Nah, itu bisa murtad tuh. Saya benci poligami, saya menentang, berarti menentang syariat Islam. Nah, itu kan boleh aja dah poligami ini dah. Nah, contohnya kayak ini jualah. Contoh kita nih bini seikong aja. Seandainya diharamkan poligami itu, lawas kita nih berumah tangga ada sing anak aja kita anak kayak orang. Ya Allah, 10 tahun sudah keluarga nih bini ada sing anakan. Sekali diperiksa kita sehat aja, sakanya bini kita nak mandul misalnya, ya Allah. Sedangkan kita hendak punya keturunan. Maka solusinya poligami itu menjadi solusi, nikah pulang ke perempuan yang lain nang subur, lalu berkumpul, lalu ada menurunkan keturunan. Nah itu solusi sebenarnya. Kalau kamu datang jadinya jambingan, ada boleh jam begini makan obat kalau ini saya jadinya begini ada atau begini diam-diam aja boleh kan tidak? Kada tahu pangulun lah itu. Tapi kalau dalam peraturan hukum nang negara kita lah, nyatanya nang nikah otak harus persetujuan bini nang tuh bang. Tapi ulun kada tahu umumnya nang berdiam-diam tuh kan nyatanya dulu ancak berdusta kita kalau nang bini tuh anak kamana ya anak begawi ya kayak nak menutup bini anom kan itu banyak berdusta nantinya. Tapi kada tahu ulun hukumnya tuh sah kada kayak itu nah. Tiga hanya tahun akan mun kau ada. Atau kena ulun kena betakun lah. Buahnya. Yang nyatanya tuh banyak berdustanya. Kita baik bepadah buju-buju lawan bini Tuhan nih. Diizinakannya kah? Kada kah? Yang penting kita bepadah dulu. Sebenarnya inya kada mengizinkan kan sebenarnya sah aja. Nah inya pian betakon tadi itu inya tahu kakada kah itu kah? Atau mengizinakan kakada kah? Ya sebenarnya kayak ini. Amunnya kita adalah bepada waninya sudah. Inya kada mengizinakan, kita tetap nikah sebenarnya sah aja nikah kita itu. Nang jadi masalahnya tadi itu nang kada pengetahuan tuh nah. Kada jujur tuh nah, kada bepadah tuh nah. Itu bisa berdusta. Kena ngalih kena anak kena ini anak sudah ada bini tuha kan kamu kada diperkenalkan gini dangsana kikam tunga ini dangsana kikam daripada bini kunang tuha amun kada dikenalkan gitu timbul kena nya pacaran kan padahal kudu bading ya Allah. Nah sebenarnya sah aja bang sebenarnya nula walaupun bininya kada menginakan tapi asal tahu
Banyak karena kayak itu kasusnya. Ada juga kalau orang di sini anak banyak Eh, sekalinya ke pacar yang jadi mengaruh. iya. Walaupun kita sudah berbini ya Allah, asanya misalnya ya Allah. Iya, walaupun kita sudah berbini bepadah itu bepadah, apalagi sudah beranak kan, perkenalkan nang sanak-sanaknya ini supaya kada pacaran kan. Nah, kira mun kita mati kan, kada memperkenalkan anak kita ini siapa abahnya gitu nah. Dulu kita perkawinan naruh nang sanaknya kan. Nah, itu. Banyak kaya pangalagi lah nang menyebabkan murtad lah. Insyaallah kita sambung lah. Ini banyak lagi catatan ulun nah. Ulun menukil di kitab. Jadi murtad dalam sembahyang itu bisa membatalkan sembahyang. Bagian-bagian murtad banyak benar. Ingin situ lah. Kitab sebutingnya ulang. Wallahu alam bisawab. Ulun menyampaikan undangan lah ya Allah, diundang sebarataan yang hadir ini hari Ahad ini kita tulakan haulan di bawahan seberang. Haulan almarhum guru kita Kiai Haji Muhammad Syahran bin Haji Hasan. Diundang berataan yang hadir ini. Waktunya sesudah salat zuhur. Sebenarnya hari-hari ya Allah menyampaikan membacakan undangannya di masjid ini. Halaman 15 lah. Halaman 15. Kalam yang ke 76 kah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah ta'ala, bermula makam ihsan. Makam itu bahasanya kedudukan di sisi Allah. Kedudukan di sisi Allah. Ihsan itu diberi pangkat ihsan itu, arti ihsan itu kayak ini. Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Menyembah atau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, bukan Allah taala meikong lah. Seorang hamba ini beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Artinya matanya aja seakan-akan melihat, apalagi hatinya ingat benar lawan Tuhan. Fa ilam takun tara, amunnya kada kawa melihat Allah, inya merasa dilihati Allah ya. Tuh. Kalau seakan-akan melihat Allah tuh namanya musyahadah. Kalau rasa dilihat Tuhan tuh namanya muraqabah. Rasa diintai Tuhan. Nah, kita tuh di mana aja begana rasa dilihat Tuhan. Itu namanya makam muraqabah. Kalau lawasan sudah kayak itu, kita dinaikkan Tuhan ke makam musyahadah. Kada lagi merasa diintai Tuhan, inya nang melihat Tuhan. Maksud melihat Tuhan tuh bukan Tuhan tuh baikong lah. Inya tuh bilang melihat alam semesta tuh. Ingat lawan Allah yang menciptakannya, kayak itu. Melihat kipas angin, ingat lawan Allah Taala nang memutar kipas, menggerakkan kipas angin, kayak itu. Itu berzikir tarusnya dalam hati tuh. Ingat tarusnya dalam hati Allah Taala tuh. Nah, bermula makam ihsan itu dapat dicapai dengan zikrul maut. Zikrul maut itu mengatakan mati. Mengatakan mati terus. Tentunya mengatakan mati ini mengatakan orang nang mematiakan inya kan, itu Allah Taala. Dan mengatakan mati ini kada cukup sekedar ingat aja, tapi bangkit untuk menambah ilmu, menambah ibadah,
termasuk yang menambah ilmu, mempersiapkan diri akan hari akhirat. Amun ditakoni orang, ikam ingat lahan mati, ingat dah ya, mungkin mati aja. Mungkin itu aja sebenarnya bisa. Maksudnya kayak ini, aku kena mati pengenalah. Wah, aku harus sembahyang nah, aku harus baca selawat nah, aku harus menuntut ilmu nah. Nah, ada peningkatan ibadah. Amunnya sabar tadi ingat tak mati beratan ya Allah. Apalagi suatu tempat orang meninggal tetangga kan. Ingat seorang pacangan kayak itu juga. Tapi adakah niat untuk bangkit menambah ibadah? Menambah amal soleh. Maksudnya itu ingat mati itu ya ingat akan mati lalu mempersiapkan bekal gasan mati. Mempersiapkan bekalnya menambah ibadah bang. Saya ada tetangga misalnya ya Allah meninggal tetangga maka parah benar ya luar rumah malaikat mautnya parah benar berarti dihige misalnya kawan meninggal seorang hige parah benar asalnya nang baca salawat 100 ditambahi pulang 200 nah itu kan artinya ada peningkatan. Jangan sekedar ingat aja cuman tidak ada peningkatan. Nah itu jadi orang kayak itu orang ketujuh mengingat mati disertai dengan mempersiapkan bekal gasan mati. Apalagi lah ada bukunya nih bekal akhirat namanya. Bekal akhirat namanya artinya bekal gasan kita sanggup di akhirat. Ya kayak itu bukunya di situ nah. Bekal akhirat jadi bagusnya nih. Bila kita membaca ini gasan sanggup kita kena dikubur. Ya Allah Yasin, Tabarak itu bakal ratib haddad. Ini ratib haddad ginilah. Kalau ambil di sini juga di kopi. Bekal akhirat jangan bakul lah, bakul akhirat. Bekal gasan sango mati. Kemudian 77 al-waladu juz'un min walidihi. Maman ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Nah, apa aja artinya kan artinya setelah. Nah, kita artikan lah. Al-waladu bermula anak. Anak al-walad itu anak. Bermula anak. Juz'un satu juzu min walidihi daripada bapaknya atau ayahnya. Ya lah, lamun kadada abah kadada anak kecuali Nabi Isa. Ada di bisi abah, ada di bisi bapak. Kecuali Nabi Adam, ada di bisi bapak, ada di bisi umak. Nah, cuman kayak kita ini lamun kadada abah kadada andika aja biasanya. Kadada aku, kadada ulun. Nah, anak itu satu juzuk daripada ayahnya atau bapaknya. Nah, paman ta'allaqa maka man barang siapa ta'allaqa berhubung atau menjalin hubungan bil juz'i dengan satu juzuk maksudnya anaknya. Kan anak tadi satu juzuk ya Allah daripada ayahnya. Maka barang siapa berhubung atau menjalin hubungan bil juz'i dengan satu juzu maksudnya anaknya faqad ta'allaqa bil kulli maka sungguh berhubung ia bil kulli dengan seluruhnya. Maksud seluruhnya nih bapaknya ya lokainya datunya. Ini nak bergerak maksud nang kata-kata ini. Inilah menggambarkan menjelaskan tentang nang dimaksud dengan walidih itu ayahnya itulah ya itu Rasulullah. Waladu itu anaknya itu ya zuriat Rasulullah. Jadi kayak ini penjelasannya zuriat Rasulullah apalagi nang sampai sekarang yang masih hidup para habaib, para syarifah itu keturunan Nabi lah, keturunan Rasulullah lah.
satu juzuk daripada Rasulullah, darah daging Rasulullah halak. Nah, jadi siapa nang berhubung lawan para habaib, maksud berhubung nih berbuat baik dengan zuriat Rasulullah kan, ya Allah menyambung tali silaturahmi, itu sama berhubung lawan kainya, wan Rasulullah, wan datunya, wan ayahnya. Maka perintahnya kayak itu bang dalam Quran. Apa tuh? La as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Nabi kita ini kesidin kan didatangi oleh para sahabat. Sahabat ini memandiri Nabi, wahai Rasulullah, pian ini banyak sudah berjasa lawan kami, mengislamakan kami, mempersaudarakan kami. Dulunya kami berkelahi, wah ini bersaudara dalam Islam, bagus sudah kami ini dalam kampung Islam ini. Pian hendak apa ya Rasulullah, hendak harta kah? Kami beri. Diam aja Nabi. Pian hendak bini kah? Kami carikan nang bungas, kami kawinakan. Diam aja Nabi. Diam aja Nabi. Hendak napa? Pian hendak pangkat, kami jadikan raja. Berdiam. Nabi ini berdiam menunggu wahyu dari Allah. Nabi itu kada berucap kecuali wahyu dari Allah. Lalu Jibril datang membawa wahyu dari Allah. Memang Allah perintah dari Allah, membawa ayat la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Wahai Nabi Muhammad, kata Jibril, sampaikan ini kepada sahabatmu ayat ini. Lalu Nabi sampaikan la as'alukum, itu ayat Quran, la as'alukum alaihi ajran. Aku ya Nabi kada meminta balasan, kada meminta upah atas dakwahku ini. Aku berdakwah, mengislamakan nikah, mempersaudarakan, itu lillahi ta'ala. Aku kada minta apa-apa. Illal, sambungan ayatnya, illal mawaddata fil qurba, kecuali ini sebuting sayangi, cintai, qurba itu kerabatku, zuriatku, anak cucuku. Dan ini pun bukan kehendak Nabi, ini kehendak Allah. Ini ayat datang dari Allah. Jibril membawakan. Aku kada minta balasan atas dakwahku, tapi lamun ikam hendak membalas jasa aku, cintai sahabat kerabatku, zuriatku. Dan ayat ini hukumnya berlaku sampai akhir zaman, karena zuriat Nabi itu kada putus. Sampai sekarang banyak para habaib, para zuriat Rasulullah, para syarifah. Bila kita cinta kepada Rasulullah, harus cinta juga kepada zuriat Rasulullah, para habaib, para syarifah. Jangan membenci mereka, jangan mencaci mereka. Seandainya ada mereka, kan mereka itu manusia juga, para habaib ini bisa juga tak salah. Cuman bila mereka tak salah, hati kita tetap cinta kepada mereka. Nang kita kadang-kadang itu tingkah laku mereka nang salah tu ya, tapi hati kita tetap cinta kepada mereka karena kita memandang datunya, yaitu Rasulullah. Kita cinta kepada habaib karena Rasulullahnya, bang. Dan itu memang perintah dari Allah dalam ayat Al-Quran. Kada boleh kita mencaci, menyariki, membenci, memusuhi. Karena itu Facebook kita, maka 2 bulan 60 hari itu 2 bulan ya lah. Nah kada apa-apa juga pulang ya lo Facebook lain yang tadi orang. Nah itulah, kita itu jangan memusuhi para habaib leh. Kita harus mencintai mereka. Nang bagus lagi berbuat baik kepada mereka. Bila ada nang macal, nang bagusnya kita sadarakan. Nyapa deh juga nang, kan manusia juga bisa juga tagawi dosa ya kalau. Cuman darah daging mereka itu darah daging Rasulullah. Kita sadarkan mereka, misalnya kita bawain untuk bertobat, itu lebih menyenangkan daripada kita mencaci mereka berbuat maksiat lalu kita menyambati. Nah, jangan bisa terhalangnya daripada syafaat Nabi. Itu penjelasannya tadilah, itu al-waladu juz'un min walidihi, anak itu satu juz'u daripada ayahnya. Wa man ta'allaqa bil juz'i, siapa yang berhubung dengan satu juz'u maksudnya anaknya, faqad ta'allaqa bil kulli, maka sungguh dia terhubung dengan keseluruhan maksudnya
bubuhan di atasnya abahnya kayaknya datunya. Jadi lamun hendak berhubung dengan Rasulullah maka hendaklah ia berhubung dengan para zuriat. Maksudnya berhubungan baik, jangan berhubungan kada baik. Lamun ada sekelompok orang segelintir orang yang mencaci maki para habaib, iya silahkan mereka mati hal keadaan benci kepada para habaib. Kita mati hal keadaan cinta kepada para habaib. Nah, lawan kayak kita tuh lah, ulun dilajari banglah kayak itu. Lawan para sayyid, kalau sayyid kalau di Mekah, kalau sayyid itu kalau di Hadramaut di Indonesia Habib kalau namanya. Walaupun halus pada kita, misalnya kakanakan orangnya, tapi sayyid tapi Habib, kita bepian beulun ya lawan beliau tuh bila bepandan. Anak kamu nabian, ulun nang itu jangan baik kembaku. Adabnya nih. Bila kita bersalaman kita cium tangannya, walaupun masih kecil. Walaupun orangnya jahil, maksudnya akan lebih ilmu, kita muliakan. Adakah di sini Habib menghadir nih? Hadir deh. Amun keturunan Rasulullah sebenarnya nih keturunan Rasulullah karena Nabi Adam itu Rasulullah juga. Yalah. Nabi Adam itu Rasulullah, kita ini keturunan Nabi Adam lah. Ini maksudnya nih keturunan Nabi Muhammad itu kan. Bila ada ya Allah suruh ke muka sini duduk, jangan di belakang. Tapi ininya di depan nah. Ya Allah. Nah. Walaupun orangnya halus, walaupun orangnya kada berilmu, itu kita anggap mulia karena kita memandang datunya, Bang. Nah, kita tak pandang datunya gitu nah. Tak pandang datunya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi misalnya ada orang mencaci maki, jangan umpat-umpatan kita membenci para habaib, ya Allah. Jangan umpat-umpatan kita, bahaya itu. Bahaya. Nah, bahayanya apa? Kalau bina Nabi Muhammad sarik lawan kita. Kalau bina Nabi Muhammad kada ada memberi syafaat kita. Nah, gitu. Nah. Dengan setuginlah wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita seberataan selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.